Perkenalkan, nama saya Lila selaku konselor Anda pada hari ini. Oh iya, baik Mbak. Sebelum proses konseling dimulai, boleh tahu nama mbaknya siapa? Boleh Mbak, nama saya Rizka Amalia. Saya biasa dipanggil Rizka Mbak. Oke Mbak Rizka, bagaimana perjalanan menuju ke sini tadi Mbak? Perjalanan saya tadi cukup lancar dan menyenangkan Mbak, soalnya tidak terkena macet di jalan Mbak. Baik, lalu bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah kabar saya juga baik Mbak. Alhamdulillah kalau kabar mbaknya juga baik. Hari ini kita akan melakukan proses konseling dengan waktu 30 menit ya mbak. Apakah mbaknya setuju? Saya setuju Mbak, saya rasa 30 menit itu cukup buat saya menceritakan permasalahan saya. Baik, jadi apa yang membuat mbak datang kemari? Jadi gini Mbak, saya punya banyak permasalahan yang mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini Mbak. Ada apa mbak? Mbaknya bisa ceritakan ke saya kok. Saya akan simpan baik-baik agar tidak ada yang tahu selain saya, mbak dan Tuhan. Iya Mbak. Jadi awal permasalahannya bagaimana ya mbak? Saya bingung Mbak, mau mulai dari mana. Kenapa bingung mbak? Soalnya permasalahan ini udah berlangsung lumayan lama. Saya baru berani konseling karena saya udah sumpek banget Mbak. Sudah lama ya mbak? Pasti mbaknya nggak nyaman ya nyimpan semuanya sendiri. Iya Mbak, hati saya nggak nyaman banget rasanya. Saya bisa mengerti perasaan mbaknya kok. Jadi mbak Rizka bisa coba cerita pelan-pelan ke saya ya. Iya Mbak. Jadi gimana mbak awal permasalahannya? Jadi saya itu anak pertama dari 2 bersaudara Mbak. Keluarga saya hidup harmonis selama 19 tahun. Tapi setahun belakangan bapak sama ibu saya sering berantem Mbak. Oh gitu, lalu ada masalah apa lagi mbak? Orang tua saya sering bertengkar Mbak. Bahkan saya dengar ibu hampir menggugat cerai bapak. Kalau boleh tahu, ibu sama bapak mbak berantem gara-gara apa ya? Karena masalah ekonomi Mbak. Ekonomi keluarganya kenapa mbak? Ekonomi keluarga saya akhir-akhir ini menurun Mbak. Usaha bapak saya makin sepi. Baik, kalau boleh tahu ayahnya mbak Rizka buka usaha apa? Bapak buka toko alat bangunan Mbak. Tapi karena semakin banyak yang punya toko bangunan juga, jadi usaha bapak saya makin sepi. Lalu kelanjutannya bagaimana mbak? Ya itu Mbak, bapak sama ibu sering berantem karena penghasilan bapak makin sedikit. Kadang buat makan sehari-hari saja masih susah Mbak. Ibu juga nuduh bapak selingkuh dan nuduh kalau penghasilan bapak dikasih ke wanita lain. Padahal itu murni dari toko bapak yang makin sepi. Pasti nggak enak ya mbak buat dengar bapak sama ibu berantem terus. Iya Mbak, saya sedih banget dengernya. Respon mbak kalau bapak sama ibu berantem bagaimana? Saya sedih Mbak, saya sedih banget Mbak. Kadang saya ngunciin diri di kamar karena dengar bapak sama ibu berantem. Saya pengen banget misahin, tapi nyali saya masih kecil Mbak. Jadi mbaknya sedih ya karena bapak sama ibu berantem terus selama setahun terakhir ini. Karena toko bangunan bapak yang makin sepi dan banyak pesaing, sedangkan ibu mbak Rizka nuduh bapak kalau uang hasil toko bangunan itu dikasih ke wanita lain. Apakah seperti itu mbak? Iya Mbak, kurang lebih seperti itu. Mbak Rizka sudah pernah cerita ini ke teman? Kalau ke teman belum pernah Mbak. Saya malu kalau cerita ke teman karena teman saya keluarganya harmonis semua. Saya juga kadang minder sama keluarga mereka Mbak. Kalau ke saudara sudah pernah? Saya pernah cerita ke sepupu saya, tapi saya cuma bilang sering berantem aja. Gak sampai masalahnya detail gitu Mbak, karena saya takut dikucilkan di keluarga Mbak. Lalu respon sepupu mbak Rizka bagaimana? Sepupu saya cuma bisa bilang sabar-sabar aja, tapi itu nggak nolong banget Mbak. Saya udah tiap hari sabar, tapi bapak sama ibu terus bertengkar. Apakah bapak sama ibu pernah bertengkar sampai melukai fisik? Pernah cuma sekali Mbak, dan itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau boleh berkenan, bisa diceritakan mbak bagaimana? Waktu itu bapak cuma bisa bawa uang 100.000 Mbak. Nah ibu lagi-lagi nuduh bapak kalau uang lainnya dikasih ke wanita lain. Waktu itu bapak juga lagi capek mungkin, dan kesabaran bapak juga sudah habis, dan berujung ibu ditampar sama bapak sampai lebam. Ibu juga emosi sampai banting piring juga Mbak. Mbak Rizka sama adiknya di mana waktu itu mbak? Setelah lihat ibu ditampar sama bapak, saya langsung gendong adik saya masuk ke kamar gitu Mbak. Lalu pintunya saya kunci
biar ini adik nggak dengar saya ajak biar adik nggak dengar saya ajak nonton YouTube Mbak agar fokus adik saya bisa teralihkan. Apakah permasalahan ini mengganggu kehidupan sosial Mbak Rizka? Sedikit sih Mbak, gara-gara ibu sama bapak berantem, saya jadi jarang main sama teman-teman. Saya harus selalu di rumah buat jaga-jaga kalau bapak dan ibu berantem lagi. Jadi saya bisa bawa adik saya masuk ke kamar. Saya juga kadang malu sama diri saya sendiri Mbak. Kenapa malu Mbak? Malu karena keluarga saya kayak gini, nggak enak dilihat tetangga, nggak enak kalau waktu bertengkar di tengah tetangga. Rasanya saya pengen di rumah terus Mbak, malu buat keluar rumah. Lalu solusi yang Mbak Rizka lakukan selama ini apa? Tidak ada Mbak, saya cuma bisa diam di kamar sama adik saya. Beberapa kali saya juga ada pikiran untuk mengakhiri hidup saya ya karena saya sudah sangat sumpah gitu Mbak dengan keadaan rumah. Saya juga sempat beberapa kali tidak bisa tidur dan pada akhirnya saya nekat untuk minum beberapa pil tidur agar saya bisa tidur dengan pulas. Saya sangat paham perasaan Mbak Rizka, tapi apakah menurut Mbak Rizka itu dapat menyelesaikan masalah? Tidak Mbak, itu hanya menyelesaikan masalah saya sesaat saja. Saat saya bangun lagi, masalah itu ya bakal tetap ada lagi Mbak. Apakah Mbak Rizka sudah pernah ngobrol dengan bapak maupun ibu? Sudah pernah kalau ngobrol sama ibu Mbak, tapi nggak lama karena ibu memang orangnya temperamen. Boleh tahu yang Mbak Rizka obrolin sama ibu itu apa ya? Saya bilangin ke ibu kalau tuduhan yang ibu berikan ke bapak itu salah, tapi ibu nggak mau percaya Mbak. Ibu tetap kekeh kalau bapak selingkuh. Padahal karena emang toko bapak yang sepi, banyak pesaing juga. Apalagi sekarang era digital, banyak toko online yang lebih praktis dan murah. Jadi belum pernah ngobrol sama bapak ya Mbak? Belum Mbak, saya emang nggak terlalu deket juga Mbak kalau sama bapak. Karena bapak dulu waktu toko masih rame-ramenya itu pulangnya malam terus. Sedangkan saya sudah tidur, jadi saya jarang ngobrol sama bapak. Jadi nggak terlalu deket ya Mbak sama bapaknya? Iya Mbak. Apakah sebelum kesini bapak sama ibu ada berantem lagi? Ada sih Mbak 3 hari yang lalu dan itu lumayan juga berantemnya sampai ibu sama bapak ngeluarin kata-kata kasar. Mbak Rizka ngapain waktu bapak sama ibu berantem? Ya saya ngunciin diri di kamar Mbak sama adik lagi-lagi adik saya pasangin handset sama saya tontonin YouTube aja biar nggak denger bapak sama ibu berantem. Sumpek banget rasanya Mbak. Mbaknya kalau misal sumpah atau nggak nyaman, mbaknya bisa keluar sebentar Mbak, cari hiburan yang Mbak Rizka suka, atau kalau mbaknya suka kulineran bisa cari hidden gem restoran gitu Mbak, yang bisa buat hati mbaknya tenang. Tapi adik saya masih kecil Mbak. Adiknya umur berapa Mbak kalau boleh tahu? Masih TK kok Mbak, umurnya sekitar 5 tahunan. Gini aja Mbak, adiknya dibawa aja Mbak. Mbaknya bisa titipin ke nenek atau tante Mbak Rizka. Takutnya kalau mbaknya tinggal, adiknya Mbak Rizka psikologisnya juga akan terganggu Mbak. Tapi kalau misal dititipin ke nenek atau tante itu biasanya rewel Mbak karena nggak ada temennya. Lalu menurut Mbak Rizka solusi yang tepat agar adiknya nggak dengar bapak sama ibu berantem bagaimana? Kalau menurut saya sih Mbak, saya ajak ke rumah tetangga yang punya anak seumuran sama adik saya aja Mbak. Boleh aja sih Mbak, asal adik Mbak Rizka juga nyaman. Oh begitu ya Mbak? Iya Mbak, apakah saya boleh kasih Mbak Rizka saran lain terkait hal ini? Boleh kok Mbak, insya Allah saya terima. Jadi gini Mbak, kalau misal orang tua Mbak berantem lagi karena masalah itu, lebih baik Mbak Rizka cari kegiatan lain aja. Dihitung-hitung biar mbaknya nggak kepikiran lagi sama kejadian itu. Cari kegiatan lain itu apa ya Mbak? Saya bingung banget. Banyak mbaknya bisa cari bisa main sama teman-teman Mbak Rizka lagi, agar kehidupan sosial Mbak juga terpenuh, nggak canggung lagi sama temen. Lalu Mbak Rizka juga bisa lakuin hal yang Mbak Rizka suka selama hal itu positif Mbak, misal buat kerajinan atau yang lain-lain. Kalau gitu apakah dampaknya ngefek ya Mbak ke saya? Insya Allah bisa ngefek kok Mbak, soalnya dengan mbaknya ngelakuin hal itu nanti perlahan-lahan mbaknya akan lupa dengan masalah tersebut dan mbaknya bisa fokus kegiatan baru itu. Oh jadi begitu ya Mbak. Apakah ada cara lain lagi selain itu Mbak?
Untuk sementara ini hanya itu dulu solusi yang dapat saya berikan ke Mbak Rizka, dan Mbak Rizka bisa coba terlebih dahulu ya. Kalau misalkan nih Mbak, cara itu kurang efek buat saya harus apa ya Mbak? Mbak Rizka boleh datang ke saya lagi untuk melakukan proses konseling kedua kok. Nanti saya akan bantu untuk kasih solusi lainnya ya Mbak. Oh iya Mbak, kalau gitu terima kasih ya Mbak sudah mau dengerin cerita saya dan kasih saya solusi. Oke, sama-sama Mbak Rizka. Kalau begitu proses konseling kita akhiri di sini sampai di sini saja ya Mbak. Dan apakah saya boleh bertanya Mbak? Boleh kok Mbak, Mbak mau tanya apa? Bagaimana proses konseling saat ini menurut Mbak Rizka? Apakah sudah cukup? Saya sudah puas Mbak dan bisa menerima solusi-solusi yang saya dapat. Selain itu, ya proses konselingnya menurut saya menyenangkan karena Mbaknya dengerin saya terus. Baik, kalau begitu terima kasih ya Mbak atas partisipasinya dan sudah mempercayai saya sebagai konselor Mbaknya hari ini. Sampai bertemu kembali ya Mbak di lain waktu. Hati-hati di jalan Mbak. Oke, sama-sama. Sampai bertemu kembali Mbak.